Ya, halo, selamat sore atau selamat malam semuanya. Senang sekali Bapak bisa menjumpai Anda di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan di hari ini, Sir akan melanjutkan pembahasan kita soal Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita akan melangkah ke bab-bab berikutnya, ya kita mesti selesaikan dulu materi ini. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Pancasila dalam kaitannya sebagai sebuah negara. Kita belajar bagaimana kemudian berbicara Pancasila, kita berbicara dari yang rinci dulu, berbicara dari negara, pengertiannya, tujuan berdirinya negara, dan sebagainya macamnya. Nah, lanjutan dari hari ini adalah kita berbicara soal Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Apa itu kemudian? Ini akan kita bahas di sini. Nah, pada dasarnya sama. Jadi Bapak akan flashback sedikit. Ketika bicara soal teori tujuan negara, maka sebetulnya negara itu ada 4 fungsinya yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama, bahwa kemudian negara hadir, itu bagaimana kemudian ingat 3 unsur dari negara, ada wilayah, jelas, ada rakyat, dan juga ada pemerintahan yang sah. Nah, ketika kemudian negara ada di situ, ada 3 unsur tersebut, maka negara hadir untuk melaksanakan yang namanya penertiban dan keamanan. Supaya di dalam masyarakat tidak terjadi clash, di dalam masyarakat tidak terjadi bentrokan, sehingga kemudian negara hadir di situ untuk menjamin, untuk melaksanakan penertiban dan keamanan. Nah, yang kedua, setiap negara berdiri pasti mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyatnya. Begitupun di dalam teori tujuan negara yang nanti kita akan melihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa negara juga mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Nah, yang keempat adalah pertahanan. Dalam hal ini bagaimana kemudian mempertahankan wilayahnya, mempertahankan kemerdekaannya dari negara lain ataupun dari ancaman-ancaman lain. Dan terakhir adalah bagaimana soal menegakkan keadilan dalam negara tersebut. Nah, ini sebenarnya flashback saja ya dari materi kita yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika bicara soal perspektif tata negara, sebetulnya negara kita lihat bisa dilihat dari 2 pendekatan. Negara yang pertama negara dalam keadaan diam, dan kedua adalah negara dalam keadaan bergerak. Negara di dalam keadaan diam itu kita bagaimana berbicara negara berkaitan dengan bentuk dan strukturnya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kalau negara dalam keadaan diam itu bicara soal lembaganya, kelembagaannya. Ini tentu berbeda dengan bergerak. Kalau bergerak itu lebih mengkaji bagaimana proses penyelenggaraannya. Gimana nih kemudian bentuk pemerintahannya? Gimana satu kebijakan negara diambil? Gimana satu keputusan pemerintah diambil? Nah, itu bicara soal negara dalam keadaan bergerak. Tetapi kalau bicara negara dalam keadaan diam, itu berbicara artinya mengkaji soal bentuk, struktur, dan organisasinya. Artinya bicara secara kelembagaan. Contoh gampang, misalnya presiden misalnya. Kan ada menteri, ada sekretariat kabinet, ada sekretaris negara, ada menteri ini, menteri itu. Kemudian bicara lagi ada departemen ini, ada direktorat jenderal ini. Itu bicara lembaga, kelembagaan. Tapi bicara soal bergerak, dalam keadaan bergerak, itu berbicara bagaimana suatu mekanisme atau penyelenggaraannya seperti apa sih. Presiden kalau ngambil kebijakan misalnya menaikkan harga BBM tuh, bagaimana sih? Apa yang diperhatikan sih faktor-faktornya? Pemerintah misalnya mau menurunkan harga tarif dasar listrik, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan turunnya? Nah, itu kebicara soal negara dalam keadaan bergerak. Nah, bicara soal lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, maka ketika bicara kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita melihat kemudian inilah lembaga-lembaga di dalam sistem ketatanegaraan kita. Di mana Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga negara. Anda lihat ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD yang menjalankan tugas DPR, MPR, DPD menjalankan tugas legislatif, dan MA serta Mahkamah Agung dalam hal ini, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam hal untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Nah, jadi ini adalah lembaga-lembaga di dalam sistem ketatanegaraan, ya.
Ini Bapak sebagai informasi kepada Anda. Jadi ini kita bicara lembaga itu seperti apa, Pak? Struktur seperti apa? Ini bicara soal struktur. Jadi ini struktur yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita bicara soal lembaga negara atau negara dalam keadaan diam. Berbicara soal strukturnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini sama lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, DPR punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden dalam hal ini eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Nah, kita masuk kemudian bicara soal dasar negara. Sudah bicara tujuan negara, kita masuk ke dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah dasar negara itu maknanya identik dengan istilah GUNOM atau norma dasar, res-site atau cita hukum, serta kemudian satu lagi adalah state-site atau cita negara. Ya, atau kemudian di dalam dikenal juga disebut juga dengan filosofi Grundslag atau dasar dari filsafat negara. Jadi kalau kita bicara dasar negara, identiknya kalau Bapak mudahnya menjelaskan kepada Anda, ya, itu ibaratkan sebagai sebuah fondasi dasar. Oke, ibaratkan sebagai sebuah fondasi dasar. Kalau dasarnya bagus, fondasinya bagus, maka mau dibangun apapun ke atas, dia akan tetap kokoh dan kuat. Kalau dia memiliki fondasi yang bagus. Maka dasar negara itu kita istilahkan dengan namanya fondasi. Ya. Dia yang melandasi semua sebelum semuanya dibangun ke atas. Nah, secara terminologis kemudian istilah dasar negara itu kita dapat katakan sebagai sebuah landasan, sebagai sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, ketika bicara dasar negara, sekali lagi dasar negara itu dapat kita artikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Maksudnya apa? Artinya setiap hukum apapun yang dibuat, setiap undang-undang apapun yang dibuat, semuanya kemudian tidak boleh bertentangan dengan dasar negara. Semua harus mengacu dan kemudian tidak boleh saling berselisih dengan dasar negara. Dasar negara menjadi pokok utama dari penyelenggaraan negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya juga apa kalau di dalam menyelenggarakan negara, sebagai sebuah landasan dalam menyelenggarakan negara? Artinya setiap pejabat kita, setiap kemudian masyarakat kita, ketika menjalankan aktivitas apapun, mendasarkan hidupnya berdasarkan nilai-nilai yang ada pada dasar negara. Nah, sehingga pada dasarnya, ketika bicara kita konsep dasar negara, maka dasar negara sekali lagi adalah sebuah norma dasar di dalam penyelenggaraan negara dan sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian kita masuk yang lebih rinci. Bagaimana ketika kita bicara soal Pancasila? Pancasila sekali lagi adalah sebagai sebuah dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Apa dasarnya? Kita melihat bahwa kemudian dasar negara kita, ya, Pancasila yang kemudian diaplikasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian telah mengatur dengan jelas. Apa bentuk contohnya? Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Dan kemudian kenapa ini kemudian disebut republik? Karena hubungan Pancasila tepatnya di sila ketiga menunjukkan bahwa bentuk negara yang kita anut adalah negara kesatuan dan bukan negara serikat. Jadi sekali lagi sila kita yang ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sehingga ketika berbicara itu, maka sekali lagi ya, itu kemudian menunjukkan bahwa negara kita bentuknya adalah negara kesatuan yang diaplikasikan di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, konsep negara republik juga sekali lagi sejalan dengan sila kita yang kedua dan keempat. Ya, di mana kita adalah negara hukum yang berdasarkan pada kemanusiaan. Dan kemudian setiap penyelenggaraan negara apapun kemudian dilaksanakan secara demokratis. Ya. Nah, sehingga hal itu, sila kedua dan keempat kemudian, itu menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut negara demokrasi konstitusional.
bukan demokrasi rakyat yang dianut oleh negara-negara komunis. Oke. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam pasal 1 ayat 3, yang kemudian ini ditercerminkan pada negara Indonesia sejalan dengan sila yang kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa kalau negara hukum? Setiap penyelenggaraan negara apapun, setiap kebijakan negara apapun, itu diambilnya berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak boleh kemudian, ya, setiap penyelenggaraan dan kebijakan negara diambil secara serampangan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Itulah mengapa kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum di sini juga mengartikan apa? Artinya, dalam setiap proses kemudian kehidupan di masyarakat pun, hukum menjadi panglima. Hukum kemudian menjadi dasar. Jadi tidak boleh tindakan apapun dilakukan tanpa ada dasar hukumnya. Karena itu semua tertulis dalam pasal 1 ayat 3 sebagai pedoman dan sebagai dasar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kita masuk, apa kaitannya kemudian? Apa hubungannya antara Pancasila dengan pembukaan, Pak? Apa hubungannya Pancasila dengan UUD serta undang-undang yang lainnya, Sir? Nah, Pancasila sekali lagi adalah sebagai sebuah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum tersebut. Maka ketika kita bicara Pancasila, sekali lagi, itu adalah pedoman utama, sebagai sumber utama, sebagai sebuah fondasi dasar. Undang-undang dasar itu malah justru dibangun di atas fondasi yang disebut dengan Pancasila. Nah, cita-cita inilah yang kemudian mengarahkan pada dasarnya bahwa Pancasila sekali lagi adalah sumber dari segala sumber hukum yang mengatakan bahwa kemudian ini menjadi sebuah cita hukum bangsa Indonesia. Dialah yang mengarahkan mau kemana hukum Indonesia dibawa, itu dikaitkan dengan kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada 5 hal. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai sebuah dasar negara, sebagai tadi sudah Bapak dari awal singgung, sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar, kemudian mewujudkan cita-cita hukum, ini juga tadi sudah singgung, dan mengandung norma bahwa harus setiap konstitusi mengandung isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral masyarakat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, ini Bapak lanjut saja. Ya, bicara soal Pancasila sebagai dasar negara sendiri, sekali lagi, dasar negara itu berarti sebuah alas atau fundamental dasar yang memberikan kekuatan kepada berdirinya dari negara. Lalu apa yang dimaksud dengan philosophical groundswell? Maksud di sini adalah Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma dari setiap penyelenggaraan negara. Sehingga setiap perundang-undangan yang ada, sekali lagi, harus berdasarkan pada nilai-nilai sila dan dalam Pancasila. Dan Bapak mau tunjukkan kepada Anda bahwa sekarang Anda bisa menilai tentunya sendiri. Mana kemudian undang-undang yang bertentangan atau tidak dengan semangat dari sila-sila Pancasila, Anda bisa menyaksikan. Dan banyak sekali kemudian kita bicara khususnya mata kuliah yang kemudian berusaha untuk mengkritisi mana undang-undang yang kemudian dianggap bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar juga Pancasila. Nah, ketika kemudian ada yang bertentangan, maka kita punya jalur konstitusional yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita bicara sekarang, oh Pak ini atau Sir, saya melihat ini kok nggak sesuai ya. Ini undang-undangnya kayaknya melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Silakan Anda ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke. Setelah Anda ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah kemudian itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan juga kemudian Pancasila. Oke. Ini Bapak lanjut saja. Ini Bapak tunjukkan kepada Anda. Inilah kemudian dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kemudian ada diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, di mana kemudian ketika bicara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu diatur sudah di dalam pembukaan. Khususnya Anda lihat ya bagian hijau, merah, juga biru tersebut telah dituliskan dengan jelas
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan Tertib Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kemudian dasar formal. Inilah yang kemudian menegaskan bahwa Pancasila sebagai sebuah sumber dari segala sumber. Pancasila menjadi sebuah filosofik groundslek, atau Pancasila kemudian menjadi sebuah alas dasar, menjadi sebuah fondasi. Ya, di mana Anda lihat bahwa kemudian ada tujuan negara yang termaktub di sini. Ya, ada kemudian kalau kita melihat tadi di awal bicara soal teori tujuan negara, Anda bisa melihat di sana, ya, bahwa kemudian salah satu tujuan negara adalah dia pasti punya beberapa hal, memajukan kesejahteraan masyarakatnya dan sebagainya macam, itu kemudian tercantum di dalam dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini. Nah, berikutnya kita kemudian bicara Pancasila sebagai sumber dari tertib hukum di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa ketika bicara soal Pancasila sebagai sumber tertib hukum, maka sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, sumber hukum secara material, bahwa kemudian sumber hukum itu berasal dari keyakinan dan perasaan hukum individu. Yang kedua, artinya adalah sumber hukum dalam arti formal. Artinya, hukum atau sumber hukum itu disebut sebagai sumber hukum karena perumusannya dan karena bentuknya itu adalah hukum, menyebabkan hukum itu berlaku, diketahui dan juga ditaati. Jadi beda, ya. Kalau bicara sumber hukum secara material, artinya bahwa kemudian hukum itu asalnya dari keyakinan dan perasaan hukum individu. Tapi kalau dalam arti formal, ya, hukum disebut hukum kalau bentuknya ya hukum, misalnya undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, PP, dan sebagainya macamnya. Kalau bukan di luar dari itu, maka belum bisa kita katakan sebagai sebuah hukum yang dapat berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Jadi, kalau maksudnya dalam arti sumber hukum dalam arti formal, hukum itu berlaku kalau bentuknya sudah betul. Kalau bentuknya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka dia kemudian bisa berlaku secara umum dan dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Nah, oke, ini tadi Bapak sudah singgung sedikit, artinya ketika bicara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, maka sudah jelas tujuannya adalah bahwa kemudian ada beberapa hal, ya, 5 hal yang tadi sudah Bapak jelaskan di depan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ketika bicara soal hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ketika bicara soal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka kita melihat bahwa kemudian Pancasila itu ada beberapa fungsinya. Dan kita melihat kemudian dari beberapa pendekatan-pendekatan. Yang pertama, kita melihat dari sisi institusionalnya dulu. Bahwa sekali lagi Pancasila itu sebagai sebuah dasar yang kemudian membentuk dan menyelenggarakan negara yang sumbernya pada nilai-nilai Pancasila. Ya, di mana kemudian dari segi institusional, kemudian dia menjamin terwujudnya tujuan negara. Kemudian dari sisi kedua, bahwa ketika bicara soal Pancasila sebagai sebuah dasar negara, jika dikaitkan dengan yang namanya human resource atau manusianya, sekali lagi ini menjadi sebuah pedoman agar setiap orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan, atau dengan kata lain aparatur negara, dia melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan murni dan bertanggung jawab. Sehingga kemudian ketika dia melaksanakan atau dia kemudian memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menjalankannya, maka diharapkan setiap kebijakan negara yang ada kemudian itu kebijakan yang pro kepada rakyat, kebijakan yang kemudian selalu berpihak kepada rakyat. Nah, berbicara soal Pancasila sebagai sebuah dasar negara,
maka kemudian ini juga sudah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana Pancasila sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain kemudian penjelasan pasal 2 juga sudah diatur, kalau Anda baca di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kita bicara kemudian urgensinya. Apa sih urgennya bicara Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, agar pejabat publik dalam menjaga negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, agar kemudian di dalam menjalankan partisipasinya itu selalu berprinsip atau selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga harapannya ketika cita-cita dan tujuan negara tersebut diwujudkan, maka tujuan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan itu dapat terwujudkan. Karena sekali lagi, dasar negara kita sudah mengatur semua. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa kemudian ada tujuan negara yang perlu dicapai. Dan negara kalau mau mencapai tujuannya, semua berdasarkan atau berasaskan pada Pancasila. Maka harapannya, setiap yang ada di dalam tulisan, di dalam tujuan negara yang sebagaimana diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, kemudian semuanya dapat terwujud tanpa terkecuali. Oke, itu dari Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk hari ini.